Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, memasuki alam kubur merupakan fase pertama seseorang ketika mengalami kematian. Alam barzah atau biasa disebut alam kubur adalah hal yang dianggap paling menakutkan saat pertama kali kita bangun atau sadar bahwa telah mati. Orang yang sudah mati merasa tak percaya dan merasa sedang bermimpi ketika berada di alam kubur. Berikut 6 pertanyaan di alam kubur. Pertama, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kedua, Ma dinuka? Apa agamamu? Ketiga, Man nabiyuka? Siapa nabimu? Keempat, Ma kitabuka? Apa kitabmu? Kelima, Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Dan yang terakhir, Man iwanuka? Siapa saudaramu? Berikut ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian. Hadis panjang Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani, yaitu suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari golongan Asyar. Sesampainya di perkuburan liang lahat masih digali, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan kami ikut terdiam di sekitarnya, seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepala lalu bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari asap kubur." Rasulullah ulangi perintah ini 2-3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya seseorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat atau sakaratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa ini pun berkata, 'Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dari keriduannya.' Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut, seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendi. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap diserahkan kepada para malaikat berwajah cerah tadi, lalu dibungkus dengan kafan surga dan diberi wewangian darinya pula, hingga tercium bau harum seharum wewangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, "Nyawa siapakah yang amat mulia itu?"
ini adalah nyawa Fulan bin Fulan. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya. Lalu diizinkan, maka seluruh malaikat yang ada di langit ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya, hingga mereka sampai di langit ketujuh. Di sanalah Allah berfirman, "Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab Illiyin, lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi, karena darinya lah aku diciptakan, karena para manusia, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta darinya lah mereka akan aku bangkitkan." Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah 2 orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, "Siapakah Rabbmu?" "Rabbku adalah Allah." Kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Agamaku Islam," sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Jawabnya, "Dari mana engkau tahu?" Tanya mereka berdua. "Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya." Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru, "Jawaban hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya. Berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya." Maka berhembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya. Lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan, memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali, seraya berkata, "Bergembiralah, ini hari yang telah dijanjikan dulu bagimu." Mukmin lalu bertanya, "Siapakah engkau?" Wajahmu menandakan kebaikan. "Aku adalah amal solehmu," jawabnya. Si mukmin tadi pun berkata, "Wahai Rabbku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku." Dan perlakuan ini berbanding terbalik bagi orang-orang kafir. Semua akan ditentukan lewat amal dan perbuatannya semasa hidup. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.